Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sri Restioningsi, calon guru penggerak angkatan 9 dari DKI Jakarta. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Kebutuhan belajar murid dapat dilihat berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Selanjutnya, bagaimana cara agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus dapat memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid merupakan informasi tentang pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai atau tidak dengan pengetahuan atau keterampilan baru yang akan diajarkan. Dengan mengetahui tingkat kesiapan belajar murid, guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan dapat membantu murid untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Minat belajar murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Minat belajar murid pasti berbeda-beda. Dengan menjaga minat murid tetap tinggi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja murid. Profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang tentunya berbeda-beda. Untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, guru dapat melakukan identifikasi dengan cara mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pemahaman awal murid, bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid, membaca rapor murid dari kelas sebelumnya, berbicara dengan guru murid sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian awal. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 strategi yang dapat diterapkan, yaitu diferensiasi konten berkaitan dengan perbedaan materi yang diajarkan kepada murid, diferensiasi proses berkaitan dengan berbagai pilihan kegiatan belajar, dan diferensiasi produk berkaitan dengan perbedaan hasil belajar yang diharapkan dari murid. Lalu, adakah keterkaitan antara materi modul 2.1 dengan materi pada modul-modul sebelumnya? Tentu saja ada. Keterkaitan antara materi modul 2.1 dengan materi modul 1.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, keterkaitan antara materi modul 2.1 dengan materi modul 1.2 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus dapat berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Berikutnya, keterkaitan antara materi modul 2.1 dengan materi modul 1.3 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan keterkaitan antara materi modul 2.1 dengan materi modul 1.4 adalah sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, perlu ada kesepakatan belajar dan keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dalam budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.